Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalamu ala man ba'athallahu rahmatan lil alamin. Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Sahabat Quran Asy-Syafi'iyah dimanapun Anda berada, alhamdulillah, tetaplah senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat tersebut kita semakin taat dan takwa kepada Allah. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana menjadi salah satu sebab kita mendapatkan syafaat tidak hanya di dunia tapi juga sampai di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Quran Asy-Syafi'iyah dimanapun Anda berada, pada video kali ini kita akan coba mentadabburi secara singkat mengenai salah satu surah dalam Al-Quran yang Allah berikan dengan nama Al-An'am. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa suratul An'am ini berarti adalah binatang ternak, yang mana dapat kita simpulkan bahwa binatang ternak adalah salah satu nikmat yang paling layak untuk disyukuri oleh umat manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Binatang ternak juga menjadi salah satu alasan bahwa Allah begitu besarnya karunia dan nikmat yang diberikan kepada hamba-hambanya. Sebagaimana yang kita ketahui, dari binatang ternak itu kita bisa memanfaatkan dagingnya, bisa memanfaatkan susunya, bahkan dalam hal-hal tertentu kita juga bisa memanfaatkan kulitnya. Maka ini termasuk nikmat yang sangat penting untuk kita syukuri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terkandung dalam makna suratul An'am ini ialah tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan sebuah isyarat penting bagi kebiasaan orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu, di mana orang-orang kafir Quraisy senantiasa membuat sesuatu yang tak semestinya dilakukan, yaitu di mana setiap binatang ternaknya melahirkan, maka mereka pun seolah-olah memunculkan satu hukum yang baru. Seperti kalau sekiranya yang lahir jantan, maka dilakukan seperti ini, atau kalau yang lahir betina dilakukan seperti ini. Maka suratul An'am seolah-olah memberikan isyarat kepada seluruh umat manusia bahwa tidak ada satupun yang bisa mensyariatkan segala ketentuan hukum kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka surah ini juga berisikan tentang tidak bolehnya kita menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau sebaliknya mengharamkan segala sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sahabat Quran Asy-Syafi'iyah dimanapun Anda berada, bahwa kembali lagi salah satu tujuan kita mentadabburi surah ini ialah bahwa jangan pernah sekalipun berupaya seolah-olah menimbulkan syariat-syariat baru, kecuali syariat itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagaimana yang kita ketahui bahwa Al-An'am itu berarti binatang ternak. Maka kalau dapat kita artikan, binatang ternak itu adalah sekelompok binatang yang difokuskan untuk membesarkan dagingnya. Maka dalam hal ini juga dapat kita simpulkan, sebagai manusia janganlah seperti binatang ternak yang hanya fokus
dengan menumbuh kembangkan berat badannya saja. Tapi jadilah manusia yang terus berupaya mengupgrade keimanan dan ketakwaan dari amal ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat Quran dan Syafi'iyah dimanapun Anda berada, bahwa surah Al-An'am ini adalah termasuk salah satu surah Makkiyah yang terpanjang yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di surah ini salah satu keutamaannya juga ialah bahwa Allah Subhanahu wa taala menentang orang-orang kafir untuk berusaha menunjukkan siapa yang paling berhak di dunia ini memberikan legislasi. Maka dalam hal ini sepatutnya lah kita harus meyakini dengan hadirnya suratul An'am bahwa hanya Allah lah Tuhan satu-satunya yang berhak memberikan legislasi kepada umat manusia dan menjadikan syariat itu sebagai tuntunan hidup kita sehingga mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin demikianlah tadabbur singkat kita mengenai pengenalan tentang suratul An'am yang mana merupakan surah yang ke-6 di dalam Al-Quran. Semoga kiranya bermanfaat dan menambah ketaatan kita serta kecintaan kita terhadap Al-Quran. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.